itu ibadahnya batal sudahlah itu. Kalau pernah nyopi haji batal. Sembayangnya batal. Ibaratnya nyo mati di dalam Ka'bah dalam keadaan sujud, neraka tempatnya. Kan rancak tuh ah. Mati di dalam Ka'bah dalam keadaan sujud itu lah. Minal jinnati wan nas. Setan jadi pilih beda. Jadi kalau setan kau dari dua bangsa, bangsa manusia dan bangsa jin. Jadi bisa ada awak ke sakaratul maut, setan kau datang kau. Tuh awak bacaan Yasin misalnya. Begitu dibacaan Yasinnya lari, setan kau keluar dulu. Larinya paling-paling muka pintu tegak. Wah salah saya Yasin itu dibacanya balik lihat. Nah, pertama diceritakan kalau awak mengaji ilmu hikmah, nah datanglah cahaya hitam. Nah, cahaya hitam kok cahaya hawa nafsu awak. Kadang-kadangnya berupa orang kaya datangnya, berupa emak awak datangnya. Kadang-kadang orang kemati itu kan kadang tuh emak itu setan tuh. Kadang-kadangnya berupa kawan awak datangnya. Awak kemati itu. Datangnya itu kemati itu. Kalau awak ikut itu, selesai nanti awak. Waktu sakaratul maut. Jadi datang cahaya hitam. Cahaya hitam itu gambaran dari dunia kok. Ya sindak-indaknya kini awak mengerti besok kemati kalau datang nanti itu udah tolak. Baca udah menolak La ilaha illallah. Aja langsung pagi aja awak. Kalau apa ya berarti iman awak hilang. Kemudian setelah datang cahaya hitam, datang cahaya merah. Orang kemati itu bisa bersuruh tuh kalau awak kemati. Kini yang penting awak kaji aja dulu kan. Nah, kalau lah tahu itu kan, oh kok cahaya merah kok mah. Nah, setelah cahaya hitam datang cahaya, aku cahaya Yahudi. Cahaya Yahudi kok apa? Cahaya kekuasaan. Misalnya awak mati itu terasa awak dibawa ke alam lain jadinya raja sinan. Ya kan? Awak baikin, awak jadi raja sinan. Ah, mati selesai tuh. Atau dijadinya apalah, pejabat. Orang mati itu kan mati itu antara sadar dan tidak. Ya kan? Baina dunia wal akhirah. Dikicauan sadar, tidak sadar, dikicauan tidak sadar, kadang-kadang lihat orang datang. Kemudian datang cahaya kuning. Nah, cahaya Nasrani kok. Aku nama bayu kalau orang awak. Cahaya Nasrani. Cahaya Nasrani kok harta kekayaan dunia. Nah, kadang-kadang mati itu nampak pitih dewa. Itu pitih banyak sinan ayo baik. Kadang nampak ameh tak tumpuk. Kadang nampak kadang rancak posisi diajaknya wak kalau amuah mati selesai. Itu cahaya kuning. Kemudian datang cahaya hijau. Nah, kok cahaya hijau kok cahaya para guru para orang-orang soleh. Awak alunya boleh ikut tu lah. Nah, nanti terakhir baru datang cahaya putih. Cahaya putih kau dulu datang, aja cahaya putih kalau balik kepada Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita dalam hidup itu harus banyak-banyak mengucapkan ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau awak tidak dilindungi oleh Allah, awak tidak keselamat dari godaan setan gitu. Baranalah kesantiang awak, baranalah ke banyak ibadah awak. Kalau awak tidak dapat perlindungan dari Allah, tidak bisa selamat. Jadi awak baik-baik itu hanya sekedar syariat saja. Adenlah pandai baca Quran mah, rajin tahajud malam, rajin berzikir, tak tahu setan mengaduh ada gitu dah. Kalau ada setannya, kecuali dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk apa awak beramal? Supaya besok di akhirat jadi orang kaya. Jangan lupa kecak Nabi surga tu tingkatnya sebanyak pasir di tapi lawi.
Dan bisa itu abadi. Kalau di dunia gua misalnya tinggal di klasteran sama klaster gua, kalau ada piti tambah saki bisa naik klaster Wak. Kalau di keren ada lah. Sekali ala masuk klaster A misalnya solamu-lamu di sinan. Makanya gini gua banyak-banyak awak berbuat kebaikan, banyak-banyak berbuat amal tapi lillahi ta'ala. Jadi perbuatan baik awak, perbuatan jahat awak ndak ada balasannya di dunia. Jadi kalau setampai bersebut. Kalau sama-sama surga itu bersebut. Kan bisa ya. Beda klaster kan bisa saling silaturahmi. Jadi kecek Nabi ya. Karajo ahli surga itu bersilaturahmi tak kaikonya. Nah, iko datang sini sampai kelompok. Karena apa orang di surga itu minum bukan karena awi. Makan bukan karena lita. Kalau awak gini gua minum kan karena awi. Sini ndak. Jadi barawana banyak awak minum ndak kekanyang enggak pari dah. Karena awak makan minum di sini itu karena untuk mendapatkan kenikmatan. Jadi barek makan bana tiap waktu makan ndak kenyang bari dah. Cuman nikmat. Nikmatnya tuh bertingkat-tingkat di surga anak bisa bosan. Misalnya, kalau di dunia makan 5 manis gua kan manis sesuai. Tapi selesai lewat di tenggorokan manis hilang. Di surga ndak kejak Nabi. Ndak. Jadi gitu makan 5 manis, lama 5 menit terlakek di siko. Ndak hilang dah. Wah, makan lu balik tambah lu nikmat Makanya orang di surga ndak bosan, bosan. Jadi di surga itu besok kerajonya cuma silaturahmi. Ya tak harisan gua lah. Mana ada harisan di surga oleh untuk alu harisan. Nah, silaturahmi ya sarombongan kamari. Jadi kalau bayangan caranya ahli surga. Karena salah satu persyaratan untuk masuk surga itu menyambung tali silaturahmi. Kecek Nabi, siana menyambung tali silaturahmi karo makhluk, berarti nyo menyambung talinya jo Allah. Siana memutih talinya dengan makhluk, makanya memutih talinya dengan Allah. Jadi kalau awak memutih tali awak jalan sana awak misalnya, ya, karena awak tadi itu banyak ke sana karena awak ingin dapat balasan. Padahal balasan ndak ada di dunia. Karena nyo lawak tolong, lawak gadangan, lah berhasil nyo lupa kawak, tuh putih tali silaturahmi kayaknya. Itu sama aja memutih tali silaturahmi kepada Allah. Kalau orang latah putih tali silaturahminya ke Allah, maka semua ibadahnya batal. Jadi orang membanci rencana memutih nubuang jalan sana, itu ibadahnya batal saudara itu. Kalau pernah nyopi haji batal. Sembayangnya batal. Bahkan kecai Nabi sia orangnya memutihkan hubungan tali silaturahmi jo makhluk, kata mo jalan sananya, ibaratnya nyo mati di dalam Ka'bah dalam keadaan suci, neraka tampaknya. Kan rancak tuh mati di dalam Ka'bah dalam keadaan suci lu tapi yang memutih tali silaturahmi neraka tampak kecek Nabi. Jadi bahanalah modern sana awak jam putihan tali silaturahmi. Kalau awak lah berbuat baik karena sana awak memang berbuat baik tu balasannya bukan di dunia tapi besok di akhirat. Kalaupun ada balasannya di dunia tu baunya saja tu. Membalai jasoi bareng sana awak kawak misalnya. Itu baunya saja bukan balasan. Jadi babingi-bingian tu tidak termasuk sifatnya ahli surga. Jadi kini gua balai kalau hari mumpung oleh suasana hari raya, datangilah rasana awak. Jadi kesimpulan daripada pengajian awak sore kini, nan pertama apa saja aktivitas awak, mulailah dengan ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena hanya Allah yang bisa menyelamatkan awak dari godaan setan. Dan dianggap ustaz tuh setan lo ustaznya tuh. Kiainya kiai lah setan tuangku lo setan presiden lah setan Bahkan Nabi pernah ditanya, apakah engkau juga punya setan? Nabi punya. Cuman setan Nabi itu lah masuk Islam. Lah menurut ke Nabi. Nah kalau setan awak lah masuk Islam lun. Makanya Islam kalah setan awak tuh.
Tandanya Islam, setan awak tu lah Islam, awak nak digodanya untuk ubejai lai. Kalau digodanya lai berarti setan awak alun is. Makanya minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan sekali-kali awak memutus hubungan tali silaturahmi. Orang nak memutus tali hubungan silaturahmi go ibaratnya mati di dalam Ka'bah kecek Nabi dalam keadaan bersujud sembahyang narko tempatnya. Tu bahanlah keburuan sana awak, bahanlah kejayaan sana awak kawak, dan awak anda boleh memutuskan tali silaturahmi. Ya kadang-kadang kok jurang lain gampang awak berdamainya, tapi jurang sana payah berdamai. Itu salah tuh. Percuma awak pergi haji, percuma awak beribadah, percuma awak sembahyang tajwid malam hari sampai darah-darah kening awak tuh. Ya kan? Tapi memutuskan tali silaturahmi. Nah, itu caranya, Pak. Nah, caranya awak kembali menghubungkan tali silaturahmi. Kalau awak misalnya paikin, awak ndak berani misalnya. Karena lawan sana tadi kayu misalnya kan. Awak ndak bitih. Di sana awak kayu. Awak kemendakikin kok perasaannya tambah awak di belakangnya. Ah, caranya bah menghubungkan tali silaturahmi. Doa nih ke Allah. Ya Allah, selamatkanlah sana ambo. Kan selamatkanlah dunia juga akhiratnya. Itu tandunya awak elok karun sana. Kalau nak telok dewa. Kadang-kadang orang kok minta maaf kan gengsinya. Ada lagi minta maaf kayaknya. Ada yang kadang. Dan enggak anak muda naknya. Nah, kalau awak tak itu, doa saja. Doa kepada Allah, ya Allah, selamatkanlah dunia aja akhirat. Itu caranya menghubungi tali silaturahmi secara batin. Kalau bisa zahiran wa batinan. Kalau nak telok dah kecek patarang awak, kalau ndak lalu di zahir, di batin di laluan. Maka kalau awak nak telok datang ke rumah dah. Ya kan? Di doa aja awak laluan. Itulah sama awak menghubungkan tali silatu. Jangan awak doaan buruaknya. Orang doanya buruak. Dulu ang malarai bangsa mendaki anggaden. Kini lah kayu kurang aja anggaden. Tepanggang umang dai. Itu dah boleh sudah. Itu sama memutian tali silaturahmi. Jadi itu dua kesimpulan dari pengajian awak. Kalau ada yang ingin bertanya, cek juga silahkan. Jadi Ustaz, dalam mau tanya, kan tadi kan dunia bukan tempat pembalasan. Itu kan lagi kesimpulan mati. Tapi kan banyak juga orang pendapat tunggu pembalasan tuh. Hukum karma berlaku. Pembalasan siapa yang tunggu? Pembalasan siapa? Kalau ya mungkin pembalasan dari mungkin dari Allah atau dari mana atau mungkin dari orang itu sendiri lagi pembalasan. Yang kedua kali ada juga orang berpendapat kalau kita berbuat baik pada seseorang, orang itu pasti akan membalas kebaikan kita. Kalau dia tidak sanggup membalas karena keterbatasannya, mungkin orang lain yang akan membalaskan. Atau mungkin Allah menggerakkan orang lain untuk membalas kebaikan yang kita buat. Nah, dari cerita-cerita itu kan terkesan masih ada pembalasan kan. Itu bilang bagaimana dalam paham Ustaz. Jadi tekan ini, itu bukan pembalasan, itu baurnya saja tuh. Jadi kalau awak tarik ke orang tua, kecek Nabi, siapa orang yang tarik ke orang tua kedua orang tuanya, maka inyo seanak cucunya ke bawah diberkahi oleh Allah, lama hidupnya, lapang hidup awak kalau awak baik-baik ke orang tua. Ya, ridallah fi ridho walidain, wa sukhtullah fi sukhtil walidain, kecek Nabi. Ya. Jadi kalau baik ke orang tua, hidup awak dibaik lapang oleh Allah. Ya kan? Barakah hidup awak, seanak cucu awak. Itu bukan balasan. Bangun balasan. Balasannya besok di akhirat. Nak temu dah balasannya di dunia kok. Bonusnya baru tuh. Jadi baunya ibaratnya kalau apa tadi, mangga tadi, baru baunya depek dah waktu di dunia kok. Begitu pula bebek je buruak. Itu baru baunya. Pembalasannya besok karena ad-dunya la daru jaza. Walakin darul amal. Dunia aku bukan tempat balasan tapi tempat berbuat. Kalau di akhirat sebaliknya,
Akhirat bukan tampai beramal, tapi tampai menerima balasan. Karena awak kai duit selama-lamanya bisa awak. Itu berbekalnya harus banyak. Ibarat awak dari Jawa ko, dari Bekasi ko, awak pergi ke pulang kampung, kalau awak ingin lama di kampung tu banyak mau piti ndak. Kalau piti 10 jutanya, ibaratnya sebulan tu lebih piti tadi. Lah tipih kan. Nama piti di kampung kan mana keluar. Bega lapau alakan satu bisa pailu lihat. Lama-lama habis Makanya bekal harus banyak. Kalau pulang bawa piti 1 triliun misalnya, setahun di kampung mananya. Apa itu pula apa ika kampung yang sebenarnya kampung akhirat. Bobe amal sebaik-baiknya. Jadi tidak ada kebaikan yang dibalas di dunia. Kalaupun ada itu baunya aja. Dan tidak ada kejahatan yang Allah balas di dunia. Kalaupun ada cuma baunya saja itu. Besok kontannya di akhirat. Jadi ada lain yang ingin ditanyakan? Tadi yang kedua apa tadi? Penyambungan tadi kan sebenarnya. Namun, jadi ijek Nabi, dunia bukan tempat balasan. Jadi maksudnya apa? Kalau baik-baik ke orang, tidak usah tunggu-tunggu balasan baiknya. Dalam Quran dikecekkan, saya memberi makan kepadamu, tidak mengharapkan balasan darimu, bahkan ucapan terima kasih tidak ditunggu. Nggak boleh. Menyuruh dia terima kasih, tidak boleh kata itu dah. Jadi balasannya besok di akhirat. Tidak hilang dah. Wa may ya'mal misqala dzarratin kharra yarah. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarra yarah. Jadi maka barang siapa yang berbuat kebaikan walau hanya sebesar semut yang kecil, dia akan melihatnya dan akan menerima balasannya. Dan barang siapa yang membuat keburukan walau sebesar semut kecil, inyo akan mencelek, akan menerima balasannya. Tapi besok di akhir. Kalau di dunia kau baunya saja baru. Ibarat parui gue, kan tuik. Nah isi sama nalu keluar tu lah. Angin ni baru keluar. Angin tu lah nak tanggung apa ya? Nah, itulah kira-kira contoh. Ah, tu mengaji diri ya muhadinya. Nah, ya. Nah, berdua muhadinya. Namun sampai lalu dah. Tu mengaji diri awak dulu. Nah, dikaji diri awak dulu, mana diri awak kan begitu. Nah. Selama setan wa alun Islam wa digoda taruhinya. Hah? Ya nak cek Nabi tekah ko. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, inyo bakal kenal dengan Tuhan. Nah, itu mengaji diri awak dulu. No diri awak go ada kecek Nabi, dado manusia go di balampe. Nan saparampe malakiyah. Nan saparampe hewan jina. Nan saparampe hewan liar, galak. Nan saparampe duwili. Jadi nan saparampe dipaci oleh malaikat. Bisikan-bisikan baik itu pasti ada. Baranalah keburu orang pasti ada baik eloknya. Mencilok kerajonya, merampok kerajonya, bunuh orang kerajo. Kadang-kadang ada pengemis lewat, tergeraknya magi ya, dibawa ini. Berarti dia punya kebaikan. Nah boleh diremehin dah. Begitu pula sebaliknya, baranalah kelok orang pasti ada buruk Karena apa? Karena dia ada waktu bagi ampe kecek Nabi. Nah separampe malaikat. Nah separampe hewan jina. Hewan jina tak jawih misalnya. Jawih itu aneh dicarinya duit. Makan, kandang nama bersih, pasangan rencak. Jika lawak itu aja nak carinya, semua jawih itunya. Makan, rumah rencak, bini nak sege. Ya, kalau itu aja nak pikiran siang hari siang malamnya, semua jawih. Karena apa? Karena ada bagian jawih itu binatang jinak itu di dalam diri awak. Ayam tuh, ayam gadang. Kerajo ayam gadang tuh. Enggak, ayam gadang tuh kalau nyoba baku kuat dicari tempat yang tinggi. Ya kan? Lah sudah cari tempat yang tinggi itu ditapuk ada dulu. Baru nyoba baku kuat. Ada orang tak itu. Nyoba baik-baik wah. Baku kuat dulu.
Ada tapu ada doa. Kau ada nanya. Tu ayam tu. Napo mana ayam betino? Ni telur cieknya. Bakotek tu sekampung pekat telinga orang ni. Itu sama dia. Karena ada memang dalam diri awak. Kemudian binatang buas. Binatang buas ke apa? Orang lah kalah. Ditaksiannya lah. Nak melawan baca tu dia tumbuh aja lah. Itu binatang buas tu. Ada 6 bagian tu iblis. Ini yang kita netralisir, kita mengaji diri. Cuman kalau mengaji diri kok, ndak mau ngaji sampai apa kok nak bisa ada. Nyo mengaji diri kok agak bertenang seketik kalau bisa malam hari. Jadi saya kira cukup demikian lah jam 5. Jadi Jadi kalau ada salah, ada nanti lebih atau nanti kurang, mau minta maaf ya. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.